Pernah kepikiran nggak kalian, kok MediaTek 8000 series performanya jadi super kencang? Dari smartphone yang pernah kami uji, terasa sekali lompatan yang ekstrim sejak Dimensity 8300 series. Tadinya MediaTek mengkategorikan 8000 series sebagai kelas premium, satu level di bawah flagshipnya yang kelas 9000 series. Tapi rasanya kok Dimensity 8000 series ini sekarang sudah terlalu mirip dengan flagshipnya ya. Dimulai dari Dimensity 8300, lalu yang 8400, dan sekarang ada yang baru lagi nih, Dimensity 8450. Contohnya seperti yang ada di Oppo Reno 14 Pro 5G ini. Ini adalah contoh smartphone yang bisa menunjukkan seperti apa potensi dari SoC Dimensity 8450 ini. Nah, bagaimana performanya? Langsung simak aja review kami kali ini. Ya, ini adalah smartphone Reno series terbaru dari Oppo Reno 14 Pro 5G. Reno series ditujukan Oppo sebagai smartphone kelas menengah premium dan bisa menghadirkan fitur smartphone kelas atas dengan harga yang lebih terjangkau. Oppo Find X8 series belum masuk dalam budget, yang jelas ini bisa jadi pilihan. Apalagi sekarang sudah pakai Dimensity 8450. Reno sekarang jadi naik kelas secara signifikan. Tadinya sejauh kami menguji Oppo Reno series, kami merasa ada jenjang yang cukup terlihat antara Find series dengan Reno seriesnya. Dan itu memang wajar, namanya juga beda kelas. Tapi seiring makin canggihnya SoC, jarak antara kelas menengah premium dengan flagship jadi tidak sejauh itu lagi. Soalnya dari pengujian Oppo Reno 14 Pro 5G ini, bagi kami sudah mirip sekali seperti smartphone kelas flagship. Kok bisa? Nah, gimana ceritanya? Kita bahas dulu dari paket penjualannya ya. Tentunya di sini ada unit smartphone dengan screen protector yang terpasang. Lalu ada chargernya. Ini adalah charger 80 watt Superbook, dan tentunya ada kabel USB-C, ada case juga, ada SIM tray ejector, ada paket dokumen. Jadi ini paket penjualan yang termasuk sudah cukup lengkap. Dari segi desain terlihat jelas ya dari mana inspirasinya. Jelas banget ya. Dari desain modul kamera, frame, sampai ke lengkungan-lengkungan layarnya ya. Oppo sendiri sudah menyatakan di publik kalau Oppo sudah jadi bro dengan Apple. Jadi ya nggak heran kalau ada kemiripan di beberapa bagian. Bagi kami yang penting bodinya termasuk nyaman digenggam, terasa solid dan premium. Sama sekali tidak terasa seperti smartphone kelas menengah. Ini udah berasa flagship. Nah, untuk pilihan warna itu ada titanium grey seperti unit yang pegang ini, dan ada warna opal white yang jadi hero colornya Oppo. Dari segi materialnya, sisi frame-nya dari metal dan sisi back cover-nya dari kaca. Setelah menambah kesan premium, ini juga hal yang baik dari sisi penyebaran suhu. Nah, untuk dimensinya, tinggi 163,35 mm, lebar 76,98 mm, dan ketebalan di 7,48 sampai 7,58 mm, tergantung varian warna. Yang grey lebih tipis, yang white lebih tebal sedikit. Nah, untuk bobotnya dari kisaran 201 gram. Nah, untuk bodinya udah dapat sertifikasi IP66, IP68, dan IP69. Lengkap ya. Tahan semprotan air baik suhu normal maupun ekstrim, dan sudah tahan kecebur ke dalam air juga. Tapi tetap aja, bukan berarti cocok untuk dipakai berenang. IP rating ini lebih untuk jaga-jaga aja. Kalau nggak sengaja kecebur, atau nggak sengaja kesiram atau kesemprot. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power, tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon, ada infrared blaster, dan ada grill speaker stereo bagian atas. Di kiri ini kosong ya. Harusnya ada isinya di kiri ya. Nah, di sisi bawah ada SIM tray dual SIM, tidak ada slot micro SD di sini. Lalu di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C, dan grill speaker stereo bagian bawah. Speakernya sini tergolong impresif ya, suaranya jernih, detailnya oke, dipakai dengerin musik yang rame juga separasinya tergolong bagus nih ya. Udah asik dipakai nonton, denger lagu maupun untuk gaming. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar AMOLED 6,83 inci, resolusinya 2800 x 1272 pixel. Untuk brightness, Oppo mengklaim bisa mencapai 600 nits tipikal dan 1200 nits untuk HBM. Saat kami uji, hasilnya untuk indoor ada di 594 nits, dan untuk simulasi outdoor brightnessnya bisa mencapai 1200 nits. Tanpa banyak syarat dan ketentuan, hasil tesnya udah langsung sesuai dengan klaimnya Oppo. Terkait warna layar, di sini ada 3 mode warna. Ada mode natural, pro, dan vivid. Untuk yang natural diarahkan ke 100% sRGB, untuk pro ke 100% DCI-P3. Vivid untuk tampilan yang lebih gonjreng dengan coverage di 99% DCI-P3 dan volume di 111,9% DCI-P3. Pro atau vivid ini lebih cocok untuk nonton atau main game ya. Sementara untuk mode natural ini lebih pas untuk editing konten. Untuk refresh rate layar ini up to 120Hz, adaptif dari 60 sampai 120Hz. Always on display tentunya ada, dan beneran bisa menyala ya, bukan yang 10 detikan nih.
Emang di sini belum ada klaim untuk touch sampling rate-nya, tapi saat kami tes tidak merasa ada delay yang mengganggu ya. Dipakai ngetik, swipe, tap, main game pun lancar-lancar aja. Untuk layar sentuhnya juga sudah support sampai 10 jari sekaligus. Nah, untuk bezel layarnya ini terhitung sangat tipis dan tergolong simetris untuk seluruh sisinya. Ini aman ya. Chris tidak komplain soal bezelnya di sini. Nah, di sisi layar ini ada in-display fingerprint scanner yang akurasi cukup baik. Selama kami uji lancar-lancar aja sih fingerprint scannernya ini. Kita lanjut ke bagian atas layar. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 50 megapiksel f2.75 autofocus. Penting nih ya, autofocus. Jarang banget nih soalnya ya. Perekaman videonya up to 4K 60 fps. Kemampuannya ini sudah di ranah selfie kelas flagship loh. Belum banyak yang bisa seperti ini. Bahkan yang tidak normal adalah Find X8 Pro aja nggak dikasih selfie autofocus. Ini di Reno malah ada. Beralih ke sisi belakang ya. Ada modul 3 kamera yang kameranya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor OmniVision dilengkapi dengan optical image stabilizer dan bukannya f1.55. Perekaman video maksimum sampai 4K 60 fps. Slow motion tersedia di sini sampai 1080p 480 fps. Lalu ada kamera ultra wide, resolusinya 50 megapiksel lagi, autofocus juga. Jadi kameranya bisa berfungsi sebagai kamera makro juga. Sensornya lagi-lagi OmniVision. Perekaman video juga sama sampai 4K 60 fps juga. Akhirnya bukan ultra wide 8 megapiksel lagi yang dipakai di sini ya. Nggak seperti yang sudahlah, lanjut. Lalu kamera satu lagi adalah telefoto 3,5 kali optical zoom, resolusinya 50 megapiksel juga dan perekaman video sampai 4K 60 fps juga. Semua kamera 50 megapiksel, semua kamera autofocus dan semua kamera bisa merekam 4K 60 fps. Ini biasanya cuma kita temukan di flagship dan ini Reno ya, bukan yang kelas fine loh sebetulnya. Sehebat apa kameranya nanti kita lihat dalam pengujiannya. Untuk fitur ekstra ada cukup banyak ya, bisa dilihat aja di menu kamera yang satu ini ya. Kita langsung aja masuk ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Dimensity 8450. Meskipun ini seri 8000, tapi fitur-fitur yang ditawarkan sudah seperti kelas flagship. Contohnya, sekarang di Dimensity 8450 pakai all big core ya. Jadi semua core-nya core besar alias pakai core performance semuanya. Lebih spesifiknya dia pakai 8 core Cortex A725. Konfigurasinya adalah 1 core bisa nyampe 3,25 GHz, 3 core bisa nyampe 3 GHz dan ada 4 core yang bisa mencapai 2,1 GHz. CPU-nya punya L3 cache 6 MB dan juga sistem cache 5 MB. Jadi ini udah mirip dengan Dimensity 9400 yang udah pakai 8 core performance semua. MediaTek berhasil membuktikan kalau tanpa core hemat daya pun konsumsi daya tetap bisa efisien dan tidak akan menguras baterai secara signifikan. Tapi tentunya itu tergantung bagaimana perusahaan smartphone meracik software juga ya. Nanti kita lihat di bagian pengujian baterai seperti apa. Nah, dari sisi GPU-nya dia menggunakan Mali G720 MC7. Ini disebut MediaTek sebagai flagship grade GPU. Salah satunya karena dia sudah support ray tracing. Ya, udah support ray tracing di sini. Perlu dilihat untuk kemampuan ray tracing ini juga bergantung pada game developernya ya. Apakah game developer ini mau mengembangkan teknologi ini ke dalam game mereka atau tidak. Setidaknya kalau nanti gamenya sudah bisa ray tracing, nah SoC-nya udah siap. Fitur ini akan makin relevan seiring dengan peluncuran Android 16 nantinya. Dengan Android 16, Google lebih mendorong game developer untuk mengadopsi ray tracing dengan menyediakan SDK yang lebih matang dan contoh implementasinya seperti apa. Selain itu, ada juga MediaTek Hyper Engine Adaptive Gaming Technology 3.0 untuk optimalisasi terkait touch latency dan juga jaringan. Ada juga fitur frame rate converter yang membantu menjaga kestabilan FPS selama bermain game, menghadirkan gerakan yang mulus dan minim dari lag ya. Yang tidak kalah menarik adalah ISP-nya atau Image Signal Processor-nya yang sudah menggunakan Imagic 1080. Ini menawarkan kemampuan in-sensor zoom yang baik dan juga HDR video recording untuk seluruh jarak zoom. Hebatnya, dia sudah support 4K 60 fps HDR anti-shake video recording. Proses HDR jalan, 4K 60 jalan dan bisa stabil juga videonya. Ini adalah salah satu tanda kalau ISP-nya sudah benar-benar ada di level flagship. Dan ada satu fitur spesial yang tidak di-mention di MediaTek di website resminya ya, tapi ini berpengaruh besar pada pengalaman kamera. Nanti kita akan tunjukkan dalam pengujian kameranya. Yang jelas kamera smartphone ini melampaui ekspektasi kami. Lanjut, dari segi AI, SoC ini menggunakan NPU 880 Gen AI Engine. Untuk RAM-nya 12GB LPDDR5X dan storage untuk unit kami ini ada di 512GB UFS 4.0. Support RAM dan storage kencang ini juga jadi hal yang membuat Dimensity 8450 ini terlalu
mirip dengan flagship. Untuk baterai 6200 mAh dengan wire charging 80 watt SuperVOOC. Wireless chargingnya dia pakai 50 watt AirVOOC ya. Menarik ya, Reno series dikasih wireless charging dan fitur yang biasanya itu kita temukan di smartphone kelas flagship. Untuk sensor lengkap dong ya. Sensor yang esensial ada semua dan gyroscope hardware jelas ada di sini. Untuk OS dia pakai ColorOS 15 berbasis Android 15. Untuk update, Oppo menjanjikan 5 kali Android update dan 6 tahun security update. Wah, ini Reno loh. Update-nya bahkan lebih panjang dari beberapa flagship yang ada di Indonesia. Lanjut, untuk fitur keamanan dia punya in-display fingerprint scanner dan face unlock. Untuk konektivitas tentunya 5G udah bisa ya, sesuai dengan namanya ya. Jadi 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing pun tersedia. Bluetooth versi 5.4 dan untuk Bluetooth codecnya ada banyak. Lihat dalam menunya ini aja ya. Lihat ya, banyak kan? USB OTG jelas bisa, NFC juga ada. Untuk display out, nah ini memang belum bisa. Ini masih jadi jatahnya Find X8 series. Harganya juga lebih terjangkau, jadi ada pembeda sedikit seperti ini ya, wajar-wajar aja sih. Nah, untuk transfer file sudah ada fitur Quick Share, bisa untuk Android dan untuk Windows juga. Lalu ada juga O+ Connect kalau misalnya butuh transfer ke iPhone atau ke MacBook. Oke, sekarang kita lihat performanya. Ya, kita mulai dari benchmark dulu. Untuk mendapatkan skor maksimum, kita setel dulu mode baterai ke High Performance Mode. Untuk Antutunya, Antutu 10 dapat 1.640.000-an. Untuk Geekbench 6 kita dapat single core 1631 dan multicore di 6569. Untuk GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p dapat 133 fps. 3D Max Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya di 22.435. Sementara untuk 3D Max Solar Bay, ini untuk yang ray tracing ya, dia dapat 25 fps. Sekarang kita lihat stress testnya ya dengan 3D Mark Wildlife Stress Test. Best score-nya ada di 10.941 dan lowest score di 8.059. Stability-nya ada di 73,7%. Kalau pakai kipas ini bisa naik ke 90,5%. Nah, skor-skor benchmark tadi menunjukkan kalau level performanya memang sudah masuk ke level flagship. Sangat kencang dan sudah mirip seperti SoC flagship keluaran tahun lalu. Oke, kita lanjut untuk gaming ya. Nah, untuk game kita mengatur mode performanya lewat menu overlay-nya ini. Kami uji dengan performance mode supaya performa gamingnya maksimal. Kita mulai dari Mobile Legends dulu. Untuk Mobile Legends, grafiknya bisa ultra dan frame rate bisa kita setel di ultra juga. Dengan setting rata kanan seperti ini, game bisa berjalan di 120 fps lancar. Dimainkan 3 match berturut-turut pun masih bisa bertahan di atas 100 fps. Suhu juga aman banget. Kalau dimainkan dengan setting 60 fps bisa lebih ringan lagi. Suhunya juga adem-adem aja. Buat push rank sih udah asik banget nih ya. Bahkan bisa dibilang ini sudah sesuai dengan klaim Oppo dan MediaTek, di mana smartphone ini bisa dimainkan 10 jam berturut-turut dengan setting medium 60 fps. Lanjut ke Real Racing 3. Game ini sayangnya masih nyangkut di 60 Hz ya, jadi frame-nya juga nyangkut di 60 fps. Apapun setting refresh rate-nya hasilnya sama aja. Bukan berarti HP-nya nggak kencang, bukan. Ini gamenya aja yang nggak di-tag ya. Lanjut untuk Subway Surfers. Sayangnya ini juga nyangkut di 60 fps karena refresh rate layarnya itu juga nyangkut di 60 Hz. Mau diatur ke 120 Hz pun akan turun lagi ke 60 Hz saat gamenya dijalankan. Tapi ini bukan masalah besar ya, selama gamenya memang jalan mulus dan lancar. Lanjut untuk PUBG Mobile. Setting maksimumnya bisa di grafis smooth dengan frame rate di ultra ekstrim, artinya 120 fps. Saat dimainkan juga lancar di 120 fps. Ini udah siap lah untuk level kompetitif. Kita juga mainkan selama 1 jam juga nggak turun-turun ya, performanya selalu bisa dipertahankan di atas 100 frame per second. Gyro aiming juga lancar dan responsif. Kita nggak nemuin masalah sama sekali di sini. Lanjut ke Wuthering Waves. Kita coba mainkan di setting mentok kanan dan game ini bisa jalan mulus lancar. Saat traveling bisa di kisaran 55 fps. Saat battle intense dia bisa drop ke 30-an fps, tapi itu pun sekali doang ya. Rata-ratanya masih di kisaran 40-an frame per second. Jadi SoC ini sudah sanggup untuk main game yang satu ini dengan setting maksimal. Lanjut ke Genshin Impact. Kita mainkan di setting highest 60 fps selama setengah jam. Frame rate lancar di 60 fps untuk sekitar 6 menit pertama. Setelah itu frame rate naik turun di kisaran 50 sampai 60 fps. Lalu setelah menit 14 frame rate turun ke 40-an fps dan lalu beberapa menit kemudian bisa naik balik lagi ke 60 fps. Ini berulang sampai kisaran 27 menit. Di menit ke-27 frame rate ditahan di 40-an fps sampai pengujian selesai. Sekarang kita cek suhunya. Suhu di sisi layar paling panasnya itu ada di 43 derajat Celcius. Sementara di bodi belakang itu paling panas di 43 derajat Celcius juga. Suhu sisi frame juga sama di 43 derajat Celcius. Untuk suhu segini sih masih tergolong anget-anget aja ya, belum yang mengkhawatirkan. Jadi terlihat sepertinya Oppo sedikit menurunkan frame rate demi menjaga suhu supaya nggak terlalu panas di sini. Penyebaran suhunya sangat baik, tapi di satu sisi tangan kita akan merasakan panasnya
FPS-nya di seluruh sisi bodinya. Meskipun demikian, ini hal yang baik untuk SoC-nya ya. Dengan performa seperti ini, ranking Genshin-nya layak dapat ranking S-. Nah, mau lebih lancar, gampang, pakein kipas aja. Baru deh frame rate-nya mulus lancar 60 FPS tanpa throttling sama sekali. Dan kalau pakai kipas, rankingnya berubah jadi S+. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Seperti biasa, bareng sama Chris ya. Di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 14 Pro 5G. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang pertama-tama kita mau cek mikrofonnya dulu. Yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau buat saya pribadi, kualitas suaranya sudah sangat baik. Ini mikrofonnya seperti udah kelas flagship lah. Untuk vlogging tanpa mikrofon eksternal pun saya pede pakai smartphone-nya ini. Dan untuk noise-nya sendiri gimana? Apakah dia punya kemampuan noise reduction atau noise cancelling yang cukup baik? Suara saya gimana? Suara background-nya gimana? Kebetulan saya lagi di rooftop, jadi lumayan ada angin lah di sekitar sini. Dan ada noise lagi, ada pembangunan juga di bangunan sebelah. Jadi ada suara mesin-mesin gitu, kedengeran nggak? Nah, untuk kualitas video selfie-nya, ini tergolong selfie yang bagus loh. Nyaris tidak ada komplain selain urusan dynamic range. Untuk area highlight-nya masih overexpose dikit, tapi overall gambarnya sudah oke, apalagi bagian wajahnya. Udah gitu, videonya ini bisa sampai 4K 60 fps. Yang lebih aneh lagi, kok bisa Reno series dikasih selfie autofocus? Ini Find X8 Pro aja nggak dikasih loh. Urusan stabilizer juga aman, 4K 60 fps bisa stabil, lagi-lagi. Ini mah rasa kamera selfie kelas flagship. Lanjut ke kamera utamanya, ini mah kelas flagship juga. Apanya yang Reno ini dah? 4K 60 fps dengan kualitas gambar dan dynamic range kayak begini. Gokil ini sih. Stabilizernya aman, video tergolong rapi. Memang belum level gimbal tanpa jitter sih. Tapi ini hitungannya sudah rapi untuk jalanan yang super tidak rata ini. Lanjut ke kamera ultra wide. Di kondisi terang hasilnya mantep. Gak terlalu jomplang saat pindah dari kamera utamanya. Asiknya ultra wide-nya ini juga bisa merekam di 4K 60 fps. Lagi-lagi ini sih kamera ultra wide kelas flagship lah rasanya. Untuk dynamic range di sini juga sudah bagus. Area highlight sudah tidak overexpose, tapi memang area gelap kurang sedikit terangkat aja. Perlu diingat, kami konsepnya itu point and shoot ya. Kalau memang butuh lebih terang, tinggal diatur manual aja, exposure-nya bisa kok. Nah, untuk stabilizernya gimana? Aman juga, 4K 60 fps bukan masalah. Oh iya, BTW, ultrawide-nya ini autofocus juga ya. Jadi bisa untuk keperluan makro juga. Lanjut ke kamera tele 3 kalinya. Di kondisi terang hasilnya sudah oke banget. Soal warna menurut saya ada perbedaan sedikit dari sisi skin tone. Saya merasa di telenya ini skin tone lebih cenderung ke kuningan. Agak geser sedikit ketimbang warna skin tone aslinya. Kamera telenya ini juga bisa merekam 4K 60 fps ya. Dan untuk dynamic range nggak ada masalah. Area gelap dan terang bisa diekspos dengan cukup baik. Nah, terkait pengalaman multi kameranya, yang satu ini adalah hal yang mengejutkan buat saya. Pindah-pindah kameranya smooth banget coy. Dan untuk pindah kamera juga sudah support sampai 4K 60 fps. Ini artinya ISP Dimensity 8450 ini segila itu coy. Mungkin terkesan sepele ya, tapi kemampuan kamera seperti ini bukan hal yang ringan. Pengalaman pindah kamera yang smooth ini dimungkinkan karena di balik layar, semua kameranya itu aktif secara bersamaan. Bayangin aja bisa 4K 60 fps barengan di 3 kamera. Ini kalau bukan ISP kelas flagship, mana bisa? Oke, kita lanjut untuk low light. Kamera selfie-nya masih sangat terang. Detail masih terjaga, frame rate juga masih stabil di 30 fps. Bagi saya sih ini salah satu smartphone dengan video selfie yang impresif di kelasnya. Bahkan saat pakai 4K 60 fps, videonya masih bersih dari noise dan detail masih cukup terjaga. Meski memang overall videonya jadi lebih gelap. Kalau untuk kamera utamanya sih dahsyat ya. 60 fps masih bisa seterang ini. Detail masih terjaga, noise ada sih tapi tipis-tipis aja. Asli dah, ini nggak kayak pakai smartphone kelas mid-range. Paling yang perlu ditingkatkan lagi adalah stabilizernya di 30 fps. Jitternya masih cukup terasa, tapi solusinya adalah kalau mau stabilizer lebih rapi, tinggal pakai 60 fps saja. Lanjut lagi ke kamera ultrawide-nya. Memang kualitasnya tidak setara dengan kamera utamanya ya, tapi ini masih masuk dalam kategori ultrawide yang bagus untuk low light. Detailnya juga masih lumayan, noise juga tidak terlalu kentara. Beda jauh lah dengan yang masih pakai sensor ultrawide 8 megapiksel di pasaran. Saat kita coba rekam di 60 fps, gambar sudah terlalu gelap ya. Tapi ini masih normal. Flagship lain juga masih belum banyak kok yang ultrawide-nya sehebat kamera utamanya saat low light. Urusan stabilizer videonya bisa stabil dengan jitter yang cukup terasa di 30 fps. Untuk 60 fps-nya jauh-jauh lebih rapi. Lanjut lagi ke kamera telenya.
Nah, ini masalah umum nih. Nyaris untuk semua smartphone yang punya telefoto sih. Di sini, saat kita zoom in seperti ini, sayangnya kamera telenya tidak digunakan. Ini malah jadi digital zoom dari kamera utamanya. Ini karena sistemnya menilai kamera telenya kurang pas untuk dipakai saat low light. Di beberapa situasi, saya berhasil sih men-trigger kamera telenya untuk digunakan dan hasilnya seperti ini. Memang gambar jadi lebih gelap dan informasi warnanya tidak sebaik kamera utamanya. Jadi ini memang plus minus sih. Di satu sisi mayoritas orang mungkin lebih cocok digital zoom aja, gambar terang, warna aman, tapi gambar pecah. Itu masih ya udah. Tapi menurut saya, alangkah baiknya Oppo kasih opsi untuk mengatur konsistensi kameranya ini. Saya pribadi maunya tele ya tele, kamera utama ya kamera utama. Sudah ada yang bisa kasih opsi seperti ini kok, tapi memang belum banyak. Nah, kita lanjut ke fotografi. Lagi-lagi, bagi saya sih, ini sudah sekelas flagship. Processing fotonya cepat, detailnya juga mantep. Gak banyak yang bisa diprotes, bahkan sampai tuning warna pun terlihat sangat konsisten. Mau dari kamera ultrawide sampai tele, warnanya tuh mirip. Gak semua smartphone bisa seperti ini loh. Kalau di videografi tadi kan saya protes soal tele di low light. Tapi kalau untuk fotografi, ini aman banget. Auto night mode-nya juga sangat membantu menjaga kualitas foto. Nah, untuk fitur ekstra ada beberapa, tapi saya cobain sebagian aja ya. Di sini ada fitur slow motion, tersedia di 1080p 120fps. Hasilnya sendiri tergolong bagus. Kalau mau lebih lambat, bisa pakai 720p 240fps. Tapi menurut saya kualitas gambarnya udah kurang oke di sini. Sedikit catatan, fitur ini baru bisa untuk kamera utamanya saja. Kamera lainnya belum bisa. Lalu berikutnya ada Pro Mode. Mode Pro di sini juga ada. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed bisa dilihat aja di menu kameranya berikut ini. Nah, sayangnya di sini belum ada Pro untuk video. Saya tahu sih di Oppo tuh sudah ada Pro video yang proper. Tapi itu baru dimulai dari Find X8 Ultra aja. Itu juga baru di Cina doang rilisnya. Entah kenapa fitur ini belum dibagi fiturnya ke smartphone Oppo yang lain. Untuk fitur ekstra lainnya, di Reno 14 series ini juga dilengkapi dengan fitur AI Flash Fotografi. Terdapat dua mode di AI Flash ini. Yang pertama itu ada Flash Mode, dan kedua ada Feel Like Mode. Cahayanya juga lumayan soft, lumayan membantu nih kalau misalnya lagi foto di tempat yang gelap banget. Nah, untuk kesimpulannya, asli dah. Ini Oppo Reno 14 Pro 5G ini bagi saya lebih pas disebut sebagai Oppo Find X8 Lite. Udah gak pantas lah kemampuan seperti ini dibilang mid-range. Ini sudah kelas flagship hitungannya. Tapi tentunya tidak sempurna ya. Saya berharap Oppo bisa kasih opsi untuk mengizinkan penggunaan kamera sesuai setelan penggunanya. Dalam kondisi low light sekalipun ya. Tele ya tele, kamera utama ya kamera utama. Ini bukan hal yang sulit sebetulnya. Masalah tim R&D Oppo ngerasa ini penting atau enggak aja. Masalahnya kan di smartphone lain sudah ada loh yang bisa seperti ini. Lalu spesifik untuk video telefoto, tuning warnanya semoga bisa dibuat lebih mirip dengan kamera utamanya. Lalu sayangnya belum ada Pro Mode untuk video dan slow motionnya untuk kelas HP 10 juta. Harusnya bisa lebih baik dari ini sih. Bisa gitulah ya. Dikasih juga slow motion untuk kamera ultrawide dan telefotonya juga. Tapi takutnya kalau dikasih malah beneran jadi flagship ya. Ya ini tergantung kebaikan Oppo aja deh. Untuk saat ini itu aja yang bisa saya protes. Overall saya puas sama kameranya. Kelebihan yang sulit dilawan kompetitornya adalah keseimbangan kameranya. Semua kamera 50 megapiksel, semua kamera autofocus, semua kamera 4K 60 fps. Coba deh, dari kalian bisa gak nemu yang seperti ini di kelasnya? Tidak hanya sekedar angka, tapi pengalaman foto dan videonya pun memang terbukti bagus di berbagai kondisi. Perfect sih enggak ya, tapi jelas kameranya ini sangat bisa diandalkan, bahkan untuk konten yang serius sekalipun. Lalu pengalaman navigasi kameranya, mulus bener. Ingat ya, kalau bukan karena SoC yang kenceng lalu tuning production yang bener, ini nggak mungkin bisa dicapai. Lalu hasil foto-fotonya juga bagus secara overall, warna memang selera sih, tapi saya pribadi suka sama warna yang dihasilkan, dan stabilizer video tergolong cukup rapi. Akhir kata, ini momen langka ya. Oppo bisa punya racikan kamera seperti ini, dengan harga yang masih pantas. Intinya, saya terkesan sekali dengan smartphone ini. Good job Oppo. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi dengan pengujian daya tahan baterainya. Ini baterainya yang 6200 mAh itu ya. Kita coba dengan YouTube Local Video Playback 1080p non HDR. Jadi udah download dulu ya videonya. Baterai baru habis setelah 25 jam 7 menit. Ini termasuk normal untuk kapasitas baterainya. Tapi ini lebih baik dibandingkan satu smartphone yang pernah kami uji, yang spesifikasinya mirip tapi cuma bisa tahan sekitar 21 jam. Ya, lagi-lagi tuning produsen sangat berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Untuk YouTube streaming selama setengah
jam baterai turun 3%, untuk TikTok selama setengah jam baterai cukup irit ya, turun cuma 3%. Genshin Impact 30 menit highest 60 fps, baterai turun sekitar 14%. Oke, sekarang kita coba untuk charging. Pakai charger bawaan dari 0 sampai 50% terisi dalam waktu 22 menit, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 49 menit. Ini tergolong kencang untuk kapasitas baterainya yang tergolong besar. Lanjut lagi untuk Netflix, dia udah wideband L1 jadi bisa streaming sampai Full HD, HDR10 juga bisa jalan di sini. Untuk YouTube streaming bisa sampai 4K 60 dan bisa playback video HDR. Streaming lancar, nggak ada masalah di sini. Haptic feedback, ini mesin getarnya yang dipakai di sini sudah seperti smartphone flagship. Getarnya pendek, presisi, empuk, dipakai ngetik cepat pun sangat nyaman. Nah, untuk harga ya, harga SRP-nya untuk yang varian 12.512 adalah 10.999.000. Bisa dibilang Reno ini bersaing di kelas flagship ya. Nah, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Walaupun semua kameranya 50 megapiksel, tapi bukan berarti sensor yang dipakai itu sama semua. Jadi, saat pindah kamera, kalau ada perbedaan kualitas, itu hal yang masih wajar. Kemudian, untuk video kamera selfie-nya harusnya masih bisa ditingkatkan lagi. Kalau untuk kameranya udah oke banget ya. Lalu, kita sedikit berharap harganya bisa di bawah SRP-nya sedikit ya. Mengingat di kelas harga segini, kita udah bisa nemu yang pakai Dimensity 9400. Kemudian, untuk USB-C ini masih versi 2 dan belum mendukung display output. Lalu belum semua game bisa jalan di 120 fps. Meskipun ada setting manual refresh rate, tapi ternyata belum menjamin bahwa refresh rate-nya itu tidak akan nyangkut di 60 Hz tergantung gamenya. Nah, dari segi kelebihannya, overall kameranya tergolong keren ya, layak untuk bersaing dengan kelas flagship. Semua kamera autofocus. Semua kamera bisa stabil 4K 60 fps, tandanya bahwa ISP-nya memang kelas atas. Bahkan ini layak dibilang kelas flagship. Performanya ini sudah masuk ke dalam level kelas flagship. Layarnya AMOLED 120 Hz, RAM dan storage-nya udah besar, charging udah kencang, charger juga masih ada dalam boxnya ya, walaupun seperti kelas flagship yang satu ini. Lalu speakernya stereo, infrared blaster, ada in-display fingerprint, lalu NFC juga ada, IP ratingnya IP66, IP68, IP69, update OS sangat panjang, 5+6. Nah, pada akhirnya smartphone ini cocoknya buat siapa? Nah, kalau mau ngerasain pengalaman smartphone flagship Oppo, tapi budgetnya belum nyampe ke Find X8, ini akan jadi opsi yang paling pas buat kalian. Kemampuan yang all-rounder atau serba bisa membuatnya jadi pilihan yang cukup mudah untuk siapapun yang cari smartphone di kelas 10 jutaan. Pertimbangan terbesar menurut kami lebih ke arah UI. Iya, UI memang adalah faktor selera sih sebetulnya, tapi dari pengalaman kami, ColorOS ini jarang ada masalahnya ya. Dari buka aplikasi sehari-hari, untuk kerja, konten, sampai gaming bisa terpenuhi dengan baik. Kalau kalian cari UI yang stable, mungkin ini akan jadi opsi yang pas juga. Jadi penting diingat, SoC itu memang inti, tapi itu saja tidak cukup. Ada yang namanya tuning produsen smartphone. Anggap saja SoC sebagai sebuah dapurnya. Meskipun dapurnya sama, tapi kalau dimasak oleh produsen yang berbeda, hasil akhirnya bisa beda kan? Enak loh pakai smartphone yang beres, minim masalah, terutama kalau bicara dari sisi software juga ya. Good job untuk Oppo dan juga untuk MediaTek. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.